Gue yakin lu pernah ngalamin ini. Lagi lapar banget, terus ngerebus Indomie, baru semenit udah diaduk-aduk, 2 menit balik lagi nyicipin bumbu, padahal dibungkusnya jelas-jelas tertulis 3 menit. 3 menit doang. Sabar, cuman 3 menit. Tapi tetap aja rasanya kayak lama banget. Nah, dari hal sepele itu aja sebenarnya udah kelihatan. Otak kita tuh sekarang makin gak sabaran. Kita pengen semuanya serba cepet, serba jadi, serba instan. Mulai dari makanan, karir, sampai cinta. Pokoknya, kalau nggak bisa dapat sekarang juga, kita ngerasa gagal. Padahal, hidup nggak kayak aplikasi ojek online, bro. Lu nggak bisa klik pesan sukses, terus tiba-tiba sukses langsung datang. Jadi kali ini, gue mau ngebahas kenapa manusia zaman sekarang makin suka yang instan. Dan gimana juga caranya biar kita bisa berhenti dari perangkap instan ini. Jadi gini, bukan salah lu kalau lu nggak sabaran. Secara biologis, otak manusia emang didesain buat suka hal yang cepet. Setiap kali lu dapat hal yang nyenengin, kayak notifikasi, makanan manis, atau komentar yang bagus, otak lu tuh langsung ngeluarin dopamin, yaitu hormon senang, yang bikin lu ngerasa, wah enak nih, pengen lagi. Nah, ada penelitian dari NCBI yang nunjukin bagian otak yang namanya ventral striatum langsung aktif tiap kali kita dapat reward cepet. Artinya, otak literally diprogram buat ngejar hal yang cepet ngasih hasil. Kebiasaan kayak buka HP tiap 5 menit, cek notifikasi, scroll TikTok berjam-jam, itu bukan cuma kebiasaan, tapi udah kayak sistem kerja otak modern. Setiap scroll, otak lu dapet dopamin dikit, makanya susah banget berhenti. Karena di kepala lu, literally lagi terjadi mini reward party. Coba deh lu bayangin hidup di tahun 1980-an. Lu mau makan, masak dulu. Lu mau ngirim pesan, tulis surat dulu. Nunggu berminggu-minggu. Lu mau terkenal, harus kerja keras bertahun-tahun. Nah sekarang, lu bisa viral dalam 10 detik. Enggak juga sih. Lu mau makanan, tinggal pesen GrabFood. Mau gebetan, tinggal swipe kanan. Nah, kalau udah cocok, lu ajak dah tuh gebetan. Masalahnya, semua kemudahan itu bikin otak kita rusak. Kita jadi malas sama proses. Nah, ada lagi nih studi dari University of Massachusetts yang nemuin orang bakal close tab website kalau loading lebih dari 2 detik. 2 detik aja udah kesel, udah gak sabar. Kebayang gak kalau harus nungguin impian lo terwujud 2 tahun? Dan menurut artikel Simply Psychology, media sosial dan gadget bikin otak kita kehilangan kemampuan untuk menunda kepuasan. Kita jadi ketagihan yang namanya instant reward. Lu harus sadar, dunia sekarang tuh kayak lomba sprint tanpa garis finish. Orang berlomba siapa yang paling cepat sukses, yang paling cepat viral, yang paling cepat punya segalanya. Lihat aja media sosial, semua orang pamer hasil, tapi nggak pernah tuh nunjukin prosesnya. Akhirnya lu ngerasa, kok gue belum kayak dia ya? Padahal mungkin dia juga udah jungkir balik 10 tahun ke belakang. Menurut artikel di Forbes, kita hidup di zaman di mana kecepatan dianggap lebih keren daripada ketahanan. Kita lupa kalau proses panjang justru yang bikin sesuatu itu kuat. Makanya banyak orang burn out di umur 25 karena ngerasa harus sukses sekarang juga. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Penelitian klasik dari Stanford University, yaitu Marshmallow Test, yang mana nunjukin bahwa anak-anak yang bisa nunggu lebih lama
untuk dapat hadiah lebih, punya hasil akademik dan keuangan yang lebih stabil di masa depan. Tapi studi lanjutan dari New York University, masalahnya bukan di kemauan sabar, tapi di lingkungan yang nggak ngedukung sabar. Artinya, kalau tiap hari lu dikasih video 10 detik, promo 3 menit, ya gimana mau sabar? Otak lu nggak pernah dilatih buat itu. Nah, ada artikel juga yang bagus. Dibilang, rangsangan cepat terus-menerus bikin otak capek. Lu jadi gampang bosen, nggak bisa fokus, dan kehilangan rasa nikmat dari hal sederhana. Coba deh lu perhatiin. Lu buka laptop niat kerja, tapi 5 menit kemudian lu buka YouTube, terus buka TikTok. Tahu-taunya udah 2 jam kelewat. Lu nggak sadar, tapi otak lu lagi dikondisikan buat berpikir, kalau susah, cari yang gampang aja. Nah, ada lagi nih, Journal of Experimental Psychology nemuin bahwa otak yang terus dapat rangsangan cepat jadi kehilangan kemampuan buat kerja dalam mode deep focus. Hasilnya, kita makin susah nyelesain sesuatu dan makin sering ngerasa hidup kita nggak kemana-mana. Sekarang lu mungkin mikir, ya udah, tinggal stop aja kan? Sayangnya nggak segampang itu, karena sistem otak kita itu kayak mesin slot di kasino. Lu nggak tahu kapan bakal dapet reward, dan itu justru bikin ketagihan. Riset lagi di NCBI, ketika rewardnya nggak pasti, otak malah ngeluarin lebih banyak dopamin. Makanya lu bisa scroll 100 video, padahal yang bikin ketawa cuma 1. Sama kayak main judai. Lu nggak dapet jackpot tiap kali main, tapi lu terus tetap nyoba. Dan itu yang bikin kebiasaan instan susah banget lepas. Oke, sekarang bagian paling penting. Gimana caranya ngelepas dari semua ini? Tenang, lu nggak harus jadi petapa. Lu cuma perlu ngerti cara mainnya, terus ubah pelan-pelan. Yang pertama, latihan delay gratification atau menunda kepuasan. Coba aja dulu mulai dari hal yang kecil. Mau buka handphone habis bangun tidur, tunda 10 menit. Mau beli barang-barang, tunggu aja besoknya atau 24 jam. Mau jajan, tanya dulu, gue nih sebenarnya butuh atau cuma kepengen doang? Nah, menurut artikel di Positive Psychology, orang yang sering latihan menunda kepuasan, hidupnya lebih stabil dan bahagia jangka panjang. Yang kedua, ubah reward instan jadi reward yang bermakna. Kita tuh nggak harus nolak kesenangan cepat, cuma ubah bentuknya aja. Contoh, lu kerja 1 jam full tanpa distraksi. Nah, kasih diri lu waktu 10 menit buat nyantai. Atau lu berhasil gak buka TikTok seharian, traktir deh diri lu beli es krim kek, beli coklat kek. Nah, itu tuh tujuannya otak tetap dapat dopamin, tapi dari hasil usaha, bukan dari hal-hal acak yang gak jelas. Yang ketiga, kurangin paparan stimulus cepat. Coba deh lu ubah lingkungan digital lu. Mati notifikasi yang gak penting. Ganti tuh timeline lu dari konten gosip jadi konten edukasi. Terus atur jam HP. Misalnya jam 9 malam udah off mode. Nah, soalnya menurut Center of Human Technology, lingkungan digital punya pengaruh besar terhadap tingkat fokus dan kesejahteraan mental kita. Kemudian yang keempat, latihan mindfulness. Mindfulness itu cuma latihan sederhana buat sadar sama apa yang lu rasain dan lu lakuin sekarang. Misalnya, lagi nunggu makanan, jangan buka HP. Nikmatin aja tuh nunggunya. Lu lihat deh sekitarnya, dengerin suaranya, rasain udaranya. Kedengarannya sih sepele,
tapi ini bisa bantu otak lu detox dari craving dopamin instan. Yang kelima, nikmatin hal lambat. Beneran deh, nggak semua tuh harus cepet. Masak makanan sendiri, nulis tangan di buku, jalan kaki sambil dengar musik. Soalnya penelitian dari University of Toronto itu bilang, aktivitas pelan yang dilakukan secara rutin bisa nurunin stres dan ningkatin fokus. Di dunia yang serba cepat ini, orang yang bisa pelan justru langka, dan langka itu berharga. Ryan Holiday, penulis buku Stillness is the Key, bilang, ketenangan itu kekuatan. Di dunia yang berisik, orang yang bisa diam punya kuasa lebih besar. Jadi, kalau lu bisa tenang di tengah kehebohan dunia digital, itu bukan lemah, itu tanda lu kuat. Lu bukan lambat, tapi lu sadar. Hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat dapat hasil, tapi siapa yang paling konsisten jalan terus waktu orang lain udah berhenti. Kalau lu terus kejar kepuasan instan, lu bakal dapat hasil instan juga, tapi cepet juga tuh hilangnya. Nah, kalau lu nikmatin proses, hasilnya bakal tahan lama, dan lu akan jadi orang yang benar-benar bisa menikmati hidup. Jadi, apa kesimpulannya? Kita semua hidup di dunia yang ngebentuk kita buat pengen cepet. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa ngelawan. Mulai dari hal kecil, tunda sebentar, nikmatin proses. Lu nggak harus langsung sukses. Lu cuma perlu terus jalan. Karena hal yang instan itu mungkin bikin senang sebentar, tapi hal yang sabar bikin bangga selamanya.